Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan Barca di kandang sendiri atas Bayern Munchen 0-3. Kekalahan ini semakin menambah catatan negatif Barca di UCL musim ini. Dan untuk kedua kalinya secara beruntun, Barca gagal mencapai fase knockout dan terlempar ke Europa League. Dilihat dari statistik, Barca yang unggul dalam penguasaan bola cukup kesulitan untuk menciptakan peluang. Pada laga ini, Lewandowski dan kawan-kawan gagal melepaskan shot on target. Dan dari 9 tembakan yang dilepaskan, 2 shot off target dan 7 lainnya berhasil diblok oleh pertahanan Munchen. Selain kesulitan dalam ciptakan peluang, ada beberapa problem lain di kubu Barca yang menjadi sebab kekalahan telaknya pada laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona menggunakan formasi pakemnya 4-3-3. Xavi menerapkan beberapa rotasi karena ada pemain yang cedera. Lini depan ditempati oleh Pedri, Lewandowski, dan Dembele. Di lini tengah, Kessie dan Frenkie de Jong diturunkan sebagai starter mendampingi Sergio Busquets. Dan di lini belakang, Alonso yang berposisi asli sebagai fullback atau wingback kali ini dimainkan sebagai center back. Sama halnya dengan Barca, Munchen yang menggunakan formasi 4-2-3-1 juga menerapkan beberapa rotasi. Di posisi kiper, Ulreich menggantikan Neuer yang cedera. Dan di lini depan, Choupo-Moting starter menggantikan Gnabry yang digeser ke sayap kanan mengisi posisi Sané yang cedera. Saat Munchen melakukan bangun serangan, Barca menerapkan high press untuk menghambatnya. Basis high press yang dilakukan adalah man marking. 3 pemain terdepan akan menekan lini pertama build-up Munchen untuk menyamakan jumlah dengan 4 pemain di lini pertama. Fullback kiri Barca, Balde, akan step up menekan fullback kanan Munchen, Mazraoui. Dan di lini kedua atau lini tengah, 3 gelandang Barca melakukan man marking terhadap 2 pivot Munchen dan Musiala yang drop ke lini tengah. High press dengan man marking di lini depan dan tengah nampak berjalan dengan normal dan beberapa kali berhasil memaksa Munchen melepaskan long ball. Hal ini terekam di PPDA Barcelona yang bisa menekan Munchen sampai hanya bisa melakukan 7,8 umpan saja ketika dipres. Serta high turnover atau merebut possession dengan high press yang mencapai 9 kali. Namun yang menjadi masalah adalah respon pemain di backline Barca dalam menghadapi long ball yang dilepaskan oleh Munchen. Pemain di backline Barca seringkali terlambat dalam menutup pemain Munchen yang menjadi target long ball, sehingga bisa dengan mudah pantulkan bola ke pemain lain. Long ball yang diterapkan Nagelsmann efektif membypass high press Barca. Selain itu, di beberapa momen terlihat bagaimana kualitas individu pemain Munchen yang memiliki ketahanan pressing yang tinggi, sehingga mereka bisa mengeliminasi pressernya dan bisa melakukan progresi ke depan. Bisa kita lihat bagaimana perbedaan penerapan high press yang diterapkan oleh Munchen. Anak asuh Nagelsmann ini langsung menekan saat Barca dalam situasi goal kick. Terlihat di sini dengan 2 pemain terdepan melakukan angle press menutup akses ke samping dan pemain di belakangnya melakukan man marking. Munchen bisa menekan 7 pemain Barca dengan 5 pemain saja. Dengan efisiensi pemain yang melakukan high press ini, Munchen jadi punya lebih banyak pemain di belakang. Selain itu, saat Barca melepaskan bola direct, backline Munchen pun lebih intens dalam melakukan man marking sehingga menyulitkan pemain depan Barca dalam menerima bola direct. Masalah lain yang dimiliki oleh Barcelona adalah kurang jelasnya mekanisme pressing yang dilakukan. Saat melakukan man marking di lini tengah, pemain Barca seringkali dengan mudah melepaskan markingnya dan nggak ada pemain lain yang mengcover sehingga pemain Munchen kosong nggak terjaga. Dan juga di sini terlihat man marking Barca bisa dengan mudah dikacaukan oleh Munchen dengan rotasi posisi dan off the ball movement yang dilakukan penyerang-penyerangnya. Selain itu, koordinasi antar pemain Barcelona saat melakukan man marking pun nggak berjalan dengan baik. Di sini terlihat Koundé dan De Jong yang berada di dekat Choupo-Moting sama-sama bergerak menjauh darinya,
sehingga striker Munchen ini memiliki ruang untuk menerima true pass dari Gnabry. Di gol pertama dan kedua Munchen, terlihat sistem pressing yang digunakan oleh Barca nggak begitu baik. Pada gol pertama, Koundé step up untuk man marking Choupo-Moting. Bola kedua gagal diamankan oleh Balde dan berhasil diambil oleh Mazraoui. Lalu bola dikuasai oleh Gnabry dan di sini terlihat ia nggak dimarking lantaran Alonso nggak bisa naik karena bertahan secara zonal. Gnabry yang memiliki momentum dengan mudah lepaskan diagonal pass ke Mane yang dengan cerdik pergerakannya bisa menghindari offside. Mane yang unggul momentum dari Bellerin berhasil cetak gol pembuka bagi Munchen. Pun begitu di gol kedua, Barca gagal amankan second ball. Bola dikuasai Musiala yang lagi-lagi nggak terkawal karena masalah yang sama dengan gol pertama, yaitu Alonso yang terlambat step up karena bertahan secara zonal. Dengan bebas Musiala lepaskan true pass kepada Gnabry dan jadikan situasi Koundé menghadapi dua pemain Munchen. Dengan situasi ini, Koundé dengan mudah dieliminasi dan Choupo-Moting berhasil cetak gol kedua. Nah, kita bandingkan bagaimana saat Munchen melakukan pressing. Anak asuh Nagelsmann ini langsung menekan De Jong yang banyak berperan sebagai outlet progresi dari lini pertama saat dirinya akan menerima bola. Pressing dilakukan secara intens sehingga sulitkan De Jong untuk balik badan dan alirkan bola ke depan dan memaksanya untuk mengembalikan bola ke belakang. Dan Barca melakukan back pass ke belakang. Munchen akan menaikkan blok pressesnya untuk menekan, menutup akses dan persempit ruang pembawa bola. Semua ini dilakukan secara kompak dan simultan. Sepak bola di era sekarang nggak cukup dengan mengandalkan possession saja. Pelatih dan tim-tim Jerman menerapkan pressing yang terstruktur guna ganggu bangun serangan serta possession. Ditambah mereka akan bertahan rapat di momen-momen tertentu. Game model atau cara-cara bermain yang dikombinasikan ini bisa membuat tim lebih punya variasi serta senjata untuk mengalahkan lawan. Xavi masih harus banyak belajar soal pressing yang terstruktur ini.